Babinsa setempat usai kunjungan bakal Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto pada Sabtu lalu. Warga menyebut dimintai KTP dan kartu keluarga oleh orang berseragam TNI. Apakah hal ini membuktikan ketidaknetralan aparat atau hal ini yang memang tidak ada kaitannya dengan posisi Prabowo Subianto sebagai Capres? Sudah ada juru bicara Menhan Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat petang, Bang Daniel, Mas Usman. Selamat petang, Mas. Assalamualaikum. Selamat petang. Baik, Bang Daniel, jadi seperti apa klarifikasi soal kegiatan Prabowo Subianto di Cilincing dengan informasi adanya Babinsa yang mendata warga meminta KTP dan juga kartu keluarga warga, Bang Daniel? Pertama, tadi sudah dijelaskan oleh Kapus Pen TNI bahwasannya pendataan warga itu terkait dengan program bedah rumah yang akan dilakukan oleh Universitas Pertahanan di Cilincing tersebut. Jadi tidak ada terkait dengan tuduhan intimidasi, tuduhan menakut-nakuti. Ini kan upaya melakukan framing yang jahat sekali dari upaya yang sedang dilakukan oleh Universitas Pertahanan dan TNI. Itu pertama. Kemudian kedua, kalau kemudian ini ditarik terkait dengan Pak Prabowo, upaya Menhan misalnya datang ke situ, kemudian seolah-olah mengerahkan Babinsa, yang perlu dipahami adalah Pak Prabowo sebagai Menhan itu tidak bisa mengerahkan Babinsa atau tidak bisa mengerahkan prajurit TNI karena beliau bukan sebagai pengguna kekuatan atau gun kuat, juga bukan sebagai pembina kekuatan atau yang sering disebut sebagai bin kuat. Tapi Pak Prabowo adalah pengembang kekuatan atau sering disebut sebagai Bang Kuat. Dan tugas-tugas beliau adalah tadi itu tuh mengembangkan konsepsi pertahanan, kemudian memastikan postur pertahanan kita jauh lebih baik dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan, apa yang sedang diupayakan di framing itu tentu adalah fitnah jahat dan tidak pernah dilakukan oleh Pak Prabowo maupun TNI. Yang kedua, terkait dengan fitnah bagi-bagi uang. Jadi saya barusan cek dengan ajudan Pak Prabowo, kebetulan yang disebut di video itu adalah saudara Mayor Teddy. Jadi tidak ada sama sekali ajudan Pak Prabowo, Mayor Teddy melakukan bagi-bagi uang. Jadi sekali lagi upaya ini kan video dibuat oleh pihak tertentu, kemudian menggiring opini seolah-olah ada pembagian uang dan sebagainya. Nah, yang ketiga yang perlu dipahami justru Pak Prabowo datang ke situ, kemudian mendengarkan pengaduan dan keluh kesah warga di sekitar di situ. Salah satunya adalah masalah air. Dan kemarin malah justru pihak Kementerian Pertahanan membantu penyediaan air di situ, kemudian termasuk membantu misalnya ada warga yang berkeluh kesah terkait dengan butuh pekerjaan dan sebagainya, kemudian Pak Prabowo berusaha membantu penyediaan lapangan kerja beberapa orang yang pada saat itu mengeluh. Kira-kira begitu. Baik, Mas Usman, tadi disampaikan Bang Daniel tidak ada kaitan antara Prabowo dengan Babinsa yang mendata warga karena tidak bisa memerintah atau mengkoordinasikan Babinsa. Bagaimana Anda melihat? Apakah ini karena momennya begitu berdekatan pasca kunjungan, pasca kedatangan, langsung ada pendataan seperti itu, Mas Usman? Ya, betul sekali. Memang mungkin karena momentum yang berdekatan itu antara kedatangan Prabowo, kedatangan ajudannya, dan juga pendataan beberapa warga yang ada di dalam video itu membuat masyarakat berpikir ada upaya untuk mengkondisikan warga melalui penggunaan anggota TNI di tingkat paling bawah, yaitu Babinsa, untuk tujuan-tujuan politik partisan. Dalam hal ini, misalnya agar memilih pasangan calon nomor 2. Tetapi agar ini bisa lebih jelas, saya kira diperlukan satu proses penyelidikan yang objektif, yang imparsial. Keterangan dari pihak pelapor, keterangan dari pihak pengadu atau pengguna media sosial, termasuk keterangan dari 02, misalnya dari tim pemenangan Capres nomor 2,
itu hanya bahan-bahan keterangan awal untuk kemudian diperiksa lebih jauh, dicek, di-recheck, di-cross-check, agar ditemukan kebenarannya. Yang kedua, sebenarnya kalau kita dengarkan keterangan dari Kapuspen TNI, ada semacam pernyataan yang tersirat maupun tersurat menyatakan mengakui bahwa memang ada pendataan itu, tetapi tidak diakui tujuannya untuk kepentingan kunjungan Prabowo sebagai calon presiden, melainkan tujuannya untuk misalnya bedah rumah, atau tadi Bung Daniel mengatakan urusannya dengan bantuan air, urusannya dengan tenaga atau penyediaan lapangan pekerjaan, yang sebenarnya tidak ada urusannya dengan portofolio Kementerian Pertahanan. Mungkin sumber masalahnya di sini soal konflik kepentingan. Seharusnya menteri-menteri yang katakanlah mencalonkan diri di dalam kontestasi Pilpres mengundurkan diri terlebih dahulu, sehingga tidak ada benturan antara kepentingannya sebagai kontestan pemilu dengan kepentingannya sebagai katakanlah pejabat negara atau pejabat pemerintah, dalam hal ini posisi menteri begitu. Oke, baik. Jadi yang jadi pertanyaan, seperti apa kapasitas Prabowo Subianto ketika berkunjung ke Cilincing, apakah sebagai menhan atau sebagai capres, dan juga bagaimana dari tim 02, apakah sudah lapor ke Bawaslu soal jika betul ada tudingan fitnah ini. Tapi nanti kita akan bahas, Bang Daniel, Mas Usman, usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.